Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenai pengantar termokimia menggunakan metode pembelajaran ceramah. Semoga video ini dapat membantu. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kabar kalian pada hari ini baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, bukan berarti kita juga harus berjarak dengan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, marilah kita panjatkan doa terlebih dahulu agar pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, dan dimudahkan oleh Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu termokimia. Sebelumnya Ibu akan memberikan penjelasan mengenai pengantar termokimia. Jadi sebelum kita masuk dan mempelajari apa saja yang ada pada termokimia, kalian dan kita semua harus mengetahui dulu apa itu termokimia, apa konsep-konsep di dalamnya, dan seperti apa termokimia itu agar kita bisa tahu strategi pembelajaran seperti apa yang dapat kita terapkan agar kita semua memahami termokimia dengan baik. Oke, silahkan disiapkan dulu peralatan tulisnya, dirinya, hatinya, dan semuanya agar siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai termokimia. Termokimia. Nah, termokimia ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos, yang berarti panas atau kalor. Nah, selain termos yang berasal dari bahasa Yunani, ada juga kimia. Nah, jadi jika disimpulkan, termokimia ini merupakan ilmu yang mempelajari banyaknya panas yang diserap atau dilepas dalam suatu reaksi kimia. Nah, ilmu itu dinamakan apa tadi? Termokimia. Oke. Selanjutnya, konsep-konsep yang harus kita ketahui jika kita ingin mempelajari termokimia. Nah, untuk konsep yang harus kita ketahui dalam mempelajari termokimia itu ada 3. Yang pertama adalah entalpi dan perubahannya. Yang kedua yaitu reaksi yang dibagi berdasarkan arah perpindahannya. Nah, reaksi tersebut dibagi menjadi 2, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, selain 2 ini, yaitu selain entalpi dan reaksi, kita juga harus mengetahui mengenai sistem dan lingkungan. Oke, mari kita kupas satu persatu mengenai konsep-konsep yang harus kita pahami dalam mempelajari termokimia. Bisa ditulis dulu ini mengenai 3 konsep ini dan apa itu termokimia. Oke, bagaimana? Sudah ditulis? Jadi jika sudah ditulis akan Ibu hapus dulu. Oh, ternyata penghapusnya belum Ibu lepas ya, jadi sulit. Baik, jika sudah akan Ibu hapus dulu. Jadi kita akan membahas mengenai entalpi. Apa itu entalpi?
Entalpi merupakan jumlah semua bentuk energi yang dimiliki oleh zat, oleh sistem atau zat. Nah, entalpi di sini terdiri atas energi dalam dan kerja. Energi dalam memiliki simbol E dan kerja memiliki simbol W. Nah, itu untuk pengertian dari entalpi. Yang kemudian kita akan membahas bagaimana hubungan antara energi dalam dan kerja. Nah, untuk rumusnya dapat dituliskan H sama dengan E dikali W. Nah, E ini adalah energi dalam dan W di sini adalah kerja. Ibu hapus dulu agar kita mudah dalam menuliskannya. Ada H sama dengan E dikali W, yaitu H, E, dan W. W di sini adalah energi dalam. E di sini adalah energi dalam dan W adalah kerja. Dan W sendiri dapat dirumuskan dengan W sama dengan P kali V, yaitu tekanan dikalikan dengan volume. Nah, untuk W bisa bernilai plus dan minus. Bisa bernilai plus jika sistem mengalami jadi ibu ulangi ya, W bisa plus dan bisa minus. Plus jika sistem menerima kerja, sedangkan minus jika sistem melakukan kerja. Seperti ini untuk W. W ini tadi adalah kerja. Nah, yang ini adalah energi dalam. Nah, energi dalam juga bisa bertambah dan berkurang. Nah, bertambah apabila menerima dan berkurang apabila melepas. Jadi energi ini akan bertambah jika menerima panas. Seperti kita, jika kita menerima kasih sayang, maka energi kita untuk melakukan aktivitas itu akan semakin besar, karena kasih sayang bisa menjadi sumber semangat kita. Sama juga seperti ini, jika energi akan berkurang jika melepas. Jadi sama artinya jika kita melepas atau tidak diberi kasih sayang, ataupun kita melepaskan kasih sayang itu dan kita tidak memiliki semangat, seperti itu. Nah, untuk E, energi dalam ini tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan energi dalam. Nah, begitu pula dengan entalpi. Entalpi juga tidak dapat diukur besarnya. Yang dapat diukur adalah perubahan entalpi yang biasa kita kenal dengan delta H. Nah, di sini poin pentingnya. Jadi untuk H, entalpi, dan E, energi dalam, mereka tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahannya. Oleh sebab itu, selama ini kita yang akan selama ini yang telah dipelajari dari kakak-kakak kelas kalian ataupun siapapun itu, yang dipelajari adalah delta H, yaitu perubahan dari entalpi, bukan besar dari entalpi itu sendiri. Nah, untuk itu kita perlu tahu apa itu delta H atau perubahan
perubahan entalpi. Jadi perubahan entalpi itu adalah besarnya kalor yang dilepas atau yang diserap dalam reaksi kimia. Nah, delta H sama dengan entalpi produk min entalpi reaktan. Untuk delta H sendiri di sini dapat dinilai minus dan plus. Nah, ini hubungannya adalah dengan reaksi eksoterm dan endoterm. Oke, baik. Semoga sampai sini bisa dipahami dulu. Nanti kita akan lanjutkan mengenai reaksi endo dan ekso. Oke, akan Ibu hapus dulu papan tulisnya. Oke, yang pertama adalah eksoterm. Eksoterm adalah reaksi yang melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi seperti ini misalnya. Nah, misalkan di sini ada larutan NaOH plus HCl. Nah, ini namanya sistem dan ini lingkungan. Nah, kalau reaksi eksoterm itu kalornya dilepas kayak gini. Nah, jadi menyebabkan HP lebih besar daripada HR atau entalpi produk kurang dari entalpi reaktan. Jadi makanya delta H-nya itu nilainya minus. Jadi misalkan kita ada mengetahui suatu reaksi dan memiliki delta H negatif, berarti reaksi itu termasuk dalam reaksi eksoterm. Nah, contoh dari reaksi eksoterm di kehidupan sehari-hari adalah saat kita membakar api unggun. Nah, saat kita membuat api unggun tadi kan saat api menyala itu kita bisa merasakan hangat dari api unggun tersebut. Nah, hal itulah panas dari sistem tersebut berpindah ke lingkungan dan bisa mengenai tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi hangat. Untuk yang kedua adalah reaksi endoterm. Endoterm adalah kebalikan dari eksoterm. Endoterm adalah reaksi yang menyerap sistem Nah, endoterm. Yang kedua adalah endoterm. Endoterm merupakan kebalikan dari eksoterm. Jika tadi ekso dia melepas, nah maka kalau endo itu dia menyerap kalor dari lingkungan menuju ke sistem. Jadi kayak gini contohnya. Dianya ke sini, ini kalornya. Nah, itu pun juga berlaku pada besar entalpinya. Jadi HP lebih besar daripada HR, sehingga jika endoterm maka delta H sama dengan plus. Nah, jika kita menemui reaksi kimia yang memiliki delta H plus, berarti dia adalah reaksi endoterm. Nah, contoh di dunia nyata reaksi endoterm adalah melelehnya es batu. Jadi es batu itu dia mendapatkan kalor dari luar yang diserap oleh sistemnya itu tadi, kemudian masuk ke dalam sistem sehingga menyebabkan es itu meleleh seperti itu. Oke, itulah penjelasan mengenai ekso dan endoterm yang bisa mempengaruhi delta H dan merupakan konsep dari termokimia. Yang selanjutnya adalah sistem dan lingkungan. Nah, sistem dan lingkungan itu sebenarnya sama saja. Yang namanya sistem itu adalah segala sesuatu yang terjadi atau segala benda yang ada dalam reaksi kimia. Sedangkan kalau lingkungan itu segala sesuatu yang ada di luar sistem. Jadi contohnya, Ibu hapus dulu ya. Contohnya,
contohnya jika misalkan ibu punya, ini adalah misalkan di sini ibu punya mangkuk dan di dalamnya ada airnya. Nah, yang dinamakan dengan sistem itu yang ini, yang dalam sistem. Nah, sedangkan yang di luar sistem seperti mangkuk serta udara yang ada itu dinamakan dengan lingkungan. Jadi sampai sini paham ya bedanya sistem dan lingkungan. Jadi sistem ini yang ada di dalam dan lingkungan ini yang ada di luarnya. Segala sesuatu yang ada di luarnya. Seperti itu. Nah, untuk sistem sendiri itu ada 3, terisolasi, terbuka, dan tertutup. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya lagi mengenai sistem dan lingkungan, reaksi ekso dan endo, serta persamaan kimia akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, jadi minggu depan kita akan pertemuan yang selanjutnya ya, minggu depan kita akan mempelajari mengenai sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan endoterm, serta persamaan kimia yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, untuk itu maka ibu mohon persiapkan dengan baik apa-apa saja yang kalian butuhkan, karena yang tahu apa yang kalian butuhkan hanyalah diri kalian sendiri. Jadi jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa menjadi yang paling tersakiti sebelum kalian benar-benar menjadi versi terbaik dari diri kalian. Karena sesungguhnya jika telah merasa lelah dan kalah, maka orang itu telah dekat dengan kemenangan. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan segala sesuatu. Ibu tahu hidup ini tidak selalu seperti apa yang kita inginkan, tapi kita memiliki pilihan untuk menentukan hidup kita akan menjadi seperti apa. Jadi jadilah pribadi versi terbaik pada dirimu dan jadilah generasi penerus bangsa yang mengharumkan nama bangsa Indonesia dan ras serta agama kita. Oke, terima kasih banyak anak-anak telah menyaksikan dan mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu tahu ini berat, kita dipisahkan oleh jarak, tapi itu bukan menjadi alasan bahwa kita tidak lagi mau belajar dan tidak memiliki rasa ingin tahu akan ilmu. Jadi kita harus tetap semangat, tetap berjuang dengan apapun keadaannya. Kita pasti bisa. Selamat bertemu, selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ibu sayang kalian, semoga kalian juga seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, walaupun telah ibu tutup, tapi jangan lupa berdoa sendiri di rumah ya, karena berdoa harus dilakukan setiap waktu. Semoga Allah memberkati kalian semua. Assalamualaikum. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.